Halo Sobat Zona, maafin ya untuk sekian lama admin gak ada upload nih karena ada satu kesibukan. Dan sementara voice actor digantikan sama aku dulu ya. Admin infokan untuk kelanjutan film Viking Valhalla dan Peaky Blinders, linknya ada di deskripsi ya. Jadi jangan lupa untuk di like dan subscribe. Dan kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul The Legend of Tommy Rhys, yang disutradarai oleh Akan Satayep Abu Nasir bin Muhammad Al-Farabi dari Turki. Pada masa kejayaan Kekaisaran Persia, Cyrus Agung atau Raja Cyrus berhasil menaklukkan separuh dunia kecuali Mesir dan Tanah Utara, yang saat itu dihuni oleh suku Saka. Mereka menduduki stepa atau area padang rumput dari Laut Kaspia sepanjang pegunungan Altai. Nah, cerita ini berawal ketika kepala suku Massaget yang bernama Spargap, di mana hari itu ia sedang berburu bersama anak buahnya di daerah kekuasaan suku Akibat. Lalu mereka ketahuan oleh kepala sukunya sehingga terjadilah pertarungan. Sehingga salah satu ajudan setia Spargap terkena busur panah. Ia meminta ingin diakhiri penderitaannya, maka ditancapkanlah pisau tajam tepat di jantungnya. Jantung hatiku. Setelah itu semuanya bergegas pulang, dikarenakan sebentar lagi istri Spargap yang bernama Bopai akan melahirkan bayi pertamanya. Dengan penuh harapan semoga ia dikaruniai seorang bayi laki-laki. Proses kelahirannya pun tidak begitu lancar karena Bopai terlalu banyak mengeluarkan darah sehingga dapat membahayakan jiwanya. Sesampainya di sana, Spargap mendapati kondisi Bopai yang sudah sangat lemah. Dengan penuh rasa penyesalan, Bopai hanya mampu mengucapkan kata maaf, tidak bisa memberikannya bayi laki-laki. Ia sudah merasakan bau akan kematian. Bopai berpesan agar menjaga dan menyayangi anak perempuannya itu. Meskipun tidak sesuai dengan harapan Spargap, ia memberi nama anaknya dengan sebutan Tommy Rhys. Kemudian Bopai menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa tahun kemudian, Spargap menikah lagi dan membesarkan Tommy Rhys dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Spargap membentuk kepribadian anaknya itu menjadi seorang prajurit yang gagah berani. Spargap juga menumbuhkan jiwa kepemimpinan di dalam diri Tommy Rhys. 3 hal yang harus Tommy Rhys pelajari dari jiwa kepemimpinannya itu adalah 1. Berani, 2. Tak kenal takut, dan 3. Cerdas. Seiring berjalannya waktu, Spargap selalu mengingatkan agar Tommy Rhys tidak melupakan ibu kandungnya. Di suatu hari, suku Massaget kedatangan Palak. Ia merupakan kaum Khawarij yang dimana mereka bukan bagian dari penduduk stepa yang berusaha ingin menawarkan kerjasama. Kemudian Kapas dan Kurtur mengajaknya masuk ke dalam tenda. Di sanalah kesempatan besar si Palak mulai menghasut mereka berdua dengan melakukan pengkhianatan terhadap Spargap yang selama ini mempersulit perniagaan kaum Khawarij. Kafas dan Kurtur langsung terbuai dengan iming-iming mendapatkan dukungan penuh dari Khawarij agar mereka terbuai naik tahta dengan cara menyingkirkan Spargap. Nampaknya Spargap sudah mengetahui pertemanan antara Kafas dan Kurtur dengan si Palak. Terjadilah suasana yang kurang menyenangkan sehingga Spargap marah. Lalu mempermalukan mereka berdua di hadapan semua orang. Di tengah malam, Tommy Rhys mengalami mimpi buruk. Ia bertemu dengan makhluk seperti serigala bersayap, hingga membuat ia terbangun lalu menghampiri ayahnya. Tidak lama kemudian, ada sekelompok orang menyerang masuk ke dalam rumah, yang mengakibatkan tewasnya sang istri beserta kedua anaknya. Spargap menyuruh Karap membawa lari Tommy Rhys. Suasana semakin tidak terkendali. Tommy Rhys teriak histeris ketika melihat ayahnya harus terbunuh dalam pertempuran. Berhari-hari mereka terpaksa hidup nomaden, dikejar-kejar suruhan Kafas dan Kurtur. Tommy Rhys menjadi sangat murung dan hilang nafsu makan karena terus membayangkan kematian ayahnya.
Sampailah mereka di dalam hutan terkutuk, di mana tidak ada seorang pun berani masuk ke sana. Setelah berjam-jam menelusuri hutan, Karab berhasil menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan tempat beristirahat sementara. Dan seiring berjalannya waktu, anak buah Kafas dan Kurtun akhirnya berhenti mencari mereka. Kasus pembunuhan warga pun mulai terlupakan di padang Steva. Namun bagi Tomiris tidak ada sehari pun mampu melupakan kematian sang ayah. Hatinya semakin mengeras dipenuhi rasa dendam. Sampai ia beranjak dewasa, tekadnya semakin bertambah kuat. Ia mempersiapkan diri untuk menunggu momen itu. Ketika mereka sedang memungut garam, di tengah hamparan gurun, di balik batu ada seorang prajurit bersembunyi memantau dari kejauhan. Bertahun-tahun lamanya Tomiris menghabiskan masa kecilnya di hutan yang terkutuk itu. Ia rasa sudah saatnya melancarkan aksi balas dendam sebelum Kafas dan Kurtur mati. Ia memilih pergi meninggalkan bersama kelompok yang lain. Sehingga di dekat air terjun ia tumpahkan rasa rindu terhadap kedua orang tuanya. Hingga ia ketiduran, dan untuk kedua kalinya Tomiris mengalami mimpi buruk yang sama bertemu dengan seekor serigala bersayap. Memilih tidak jadi pergi, Tomiris balik lagi ke markas. Setelah sampai di sana, ia malah menyaksikan pembantaian keji dan kematian Karab. Tomiris geram, ia langsung susul para bandit di tengah jalan. Ia habisi mereka semua tanpa ampun. Perut Tomiris kena tusuk, ia berusaha pergi terkapar di atas kudanya. Berhari-hari kudanya telah membawa Tomiris ke daerah suku Sampropmat. Sardana, seorang putri dari Raja Sampropmat, menghampiri Tomiris dan mendapatkan lukanya telah mengeluarkan banyak darah. Ia pun langsung menolongnya. Esok paginya Tomiris terbangun keluar dari tenda, kemudian disambut Sardana, lalu ia dibawa menghadap raja yang ingin mengetahui identitasnya. Tomiris menceritakan bahwa ia seorang putri dari kepala suku Masage. Ternyata sang raja merupakan sahabat dari Sparga, yaitu ayahnya Tomiris. Ia berjanji akan memberikan perlindungan terhadap Tomiris. Suku Sampropmat didomisi para perempuan tangguh yang sanggup bertarung melebihi kemampuan laki-laki. Di malam hari mereka semua berkumpul mengelilingi api unggun. Tomiris mulai bisa tersenyum, namun kemudian ia kembali murung. Esok pagi, ia pergi mengacu kencang kudanya, sekedar hanya ingin meluapkan emosi yang berkecamuk dalam hati Tomiris. Sang ibu mati karena melahirkannya, sang ayah mati karena melindunginya. Kesempatan hidup membuat ia tidak ingin memikirkan hal lain, selain membalaskan dendam dan merebut kembali suku Masaget peninggalan ayahnya. Sardana menyusul Tomiris. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak kabur meninggalkan Sapromet. Bergulirnya waktu, Tomiris terus berlatih agar kemampuannya sebagai prajurit wanita semakin kuat dan tangguh. Ia mulai mengikuti cara hidup Sapromet, termasuk harus pandai merampok suku lain. Di malam hari, untuk pertama kalinya, Tomiris mengikuti aksi perampokan dengan menyerang ke dalam kawasan Hawaris. Sayangnya bukan hanya sekedar mengambil barang, namun disertai dengan pembantaian warga sipil dan membiarkan anak-anak ditinggalkan begitu saja. Setelah itu, semua berkumpul saling meneteskan darahnya masing-masing ke dalam sebuah gelas susu. Itu dilakukan untuk persembahan bagi Tomiris, pertanda telah resmi menjadi bagian dari suku mereka. Waktu pun berlalu, masa remaja Tomiris telah usai. Kini ia sudah benar-benar dewasa dan mulai bisa meredam amarah. Di hadapan Sardana yang mengusulkan agar aksi perampokan kali ini tidak melibatkan warga sipil. Ia hanya ingin menjarah barang tanpa harus ada yang terbunuh. Suku Sampropmat kembali menjalankan aksi rampoknya. Tomiris dipertemukan dengan seorang anak laki-laki bernama Tiras yang ingin melindungi majikan. Namun si majikan malah mengatakan, "Bunuh saja si Taras, karena ia hanya seorang budak, asalkan tidak membunuh ia dan anaknya." Tomiris membawa Tiras pergi bersamanya. Di dalam tenda, Tomiris mengatakan di hadapan Sardana bahwa ia memutuskan ingin merawat Tiras menjadikan ia seorang prajurit yang tangguh.
Di hari berikutnya, sang raja merayakan kelahiran putra pertamanya yang akan menjadi pewaris tahta. Semua para suku Stepa diundang ke dalam acara tersebut. Di sanalah akhirnya Tomiris dapat dipertemukan lagi dengan Kapas dan Kurtun. Meskipun bertahun-tahun lamanya wajah mereka berdua masih melekat terukir di dalam ingatan Tomiris. Kemudian Sardana mengajak Tomiris menyaksikan gulat bebas. Pertarungan seorang pemuda bernama Arjun, putri dari suku Dahai yang terkenal, menjadi idaman kaum Hawa karena ketangguhan dan ketampanannya. Wow. Kini giliran Tomiris menunjukkan skill memanah sambil menunggangi kuda. Hingga semua terpukau dengan aksi yang telah ditampilkannya. Arjun menunjukkan ketertarikannya. Ia ingin berkenalan dengan Tomiris. Di dalam tenda, para ketua suku berkumpul. Kapas dan Kultur mulai mengutarakan sesuatu tentang aksi perampokan yang selalu dilakukan Sevrom terhadap kaum Hawariz. Sambil didampingi si Palak, tukang hasut yang sangat handal, Kapas dan Kultur mengancam sang raja agar berhenti mengganggu kaum Hawariz dan meminta putranya yang baru dilahirkan diberikan kepada mereka untuk dijadikan sebagai jaminan. Enak wae. Raja menganggap Kapas dan Kurtu telah menabuh genderang perang. Ia memilih membela kaum Hawariz daripada suku saudaranya sendiri. Sudah saatnya semua suku Stepa bersatu menyingkirkan Hawariz. Disinilah mulai terbuka. Suku Saja Manakah yang telah berkesekongkol, secara tegas mereka menolak ajakan dari Raja Saprotmat. Di malam harinya hanya suku Daha yang bersedia berdiskusi dalam membicarakan tentang Hawariz. Di tengah perbincangan, sang raja membongkar identitas Tomiris sebagai putri tahta dari suku Masaget yang masih hidup. Raja Saprotmat mengiming-imingi Raja Daha, bisa saja suatu saat putranya yang bernama Arjun dapat menikahi Tomiris. Sehingga mereka berdua memiliki kekuatan besar di Stepa. Setelah itu, Sardana mendatangi Tomiris. Ia mengajaknya menghadap sang raja. Di sana ia dikabarkan bahwa besok suku Saprotmat dan Dahai akan menyerang Kanvas dan Kurtur, bermaksud ingin mengembalikan warisan Sparga kepada Tomiris. Ia meminta kepada raja bahwa hanya ingin membunuh Kapas dan Kurtun, tapi tidak dengan rakyat Masage. Tiba waktu di mana kedua kubu saling bertemu di tanah Stepa. Dengan gagah berani, Tomiris maju ke depan mendekati suku Masage. Di sanalah Tomiris meneriakkan bahwa dirinya sebagai pewaris tahta putri dari kepala suku Sparga. Kapas dan Kultur mulai kalang kabut. Sambil maju ke depan berniat ingin menghentikan ocehan Tomiris. Hanya dengan beberapa gerakan saja, Tomiris sanggup menghabisi Kapas dan Kultur dengan pedangnya. Set. Wah, keren. Anak-anak Kapas dan Kurtus nyaris menyerang Tomiris. Nampaknya rakyat Masaget mulai tersadar dan menyambut pemilik tahta yang sesungguhnya. Untungnya tidak terjadi perang di antara para suku Stepa dan Masaget. Keberhasilan Tomiris dengan mudah merebut kembali warisan peninggalan sang ayah. Setelah bertahun-tahun lamanya ia harus menderita bersembunyi di dalam hutan, menghabiskan separuh hidupnya menanggung rasa kehilangan dan dendam. Akhirnya dapat menginjakkan kaki di tanah kelahirannya. Seorang dukun menyambut kedatangan Tomiris dengan sebuah ritual. Kemudian semua keluarga Kapas dan Kultur diseret ke hadapannya. Tomiris memutuskan mengusir mereka dari tanah Masage agar dapat merasakan penderitaan yang sama. Banyak sekali kenangan pertama kali memasuki ruangan, di mana dulu ia dan sang ayah menghabiskan waktu bersama. Tomiris meminta dukun mengantarkan ke tempat di mana sang ayah dimakamkan. Di hadapan kuburannya, dia sampaikan pencapaian telah berhasil merebut kembali suku Masaget dari tangan Kapas dan Kurtur. Di malam hari, Arjun mulai melakukan penggerakan, ya semacam PDKT gitu ya. Mereka berdua sudah saling menunjukkan ketertarikan. Namun, Tomiris ingin lebih fokus dulu menyambut perang besar melawan kaum Hawariz. Menyadari Hawari dikenal memiliki kereta perang dengan prajurit yang sudah dilengkapi pelindung baju besi, maka harus ada strategi bagaimana memperlambat pergerakan mereka. Hingga tiba saatnya pertarungan dimulai.
Tomiris menyerang Khawarizm dengan membagi prajurit ke beberapa kelompok kecil. Pertama, melakukan serangan panah ke arah musuh, dan ketika mereka mulai terpancing masuk ke tengah lapang, maka perdaya mereka dengan berpura-pura takut dan mundur lagi ke belakang. Biarkan pasukan Khawarizm terus mengejar. Secara tidak langsung, itu akan melemahkan kekuatan barisan mereka. Lalu, pasukan yang lain maju dari kedua sisi dengan sekuat tenaga. Bagi pasukan yang tadi berpura-pura mundur, akan berbalik dan menyerang lagi pasukan Khawarizm. Wow, sungguh taktik yang luar biasa. Setelah mendapatkan posisi tepat, maka dengan sangat mudah membantai mereka semua. Setelah yakin sudah melumpuhkan pasukan Khawarizm di tengah pertempuran, Arjun berani melamar Tomiris. Tidak lama semenjak kemenangan melawan Khawarizm, digelarlah pernikahan mereka. Kini Arjun resmi menjadi kepala suku atau Raja Masage. Sedangkan Tomirisnya menjadi ratunya. Dan inilah masa-masa kebahagiaan Tomiris membina rumah tangga bersama Arjun meskipun telah dikaruniai 2 anak. Tomiris tetap menganggap Tiras sebagai bagian dari putranya. Anak sulungnya diberi nama Sparga. Ia terus dilatih agar menjadi prajurit tangguh sebagai penerus tahta di masa depan. Di pagi hari terlihat kedatangan satu keluarga memasuki kawasan Masage. Ternyata mereka berasal dari tanah Persia yang kini telah ditaklukkan Raja Cyrus. Mereka meminta perlindungan dan tempat tinggal. Di malam hari untuk ketiga kalinya Tomiris mengalami mimpi buruk. Masih tetap sama, Tomiris bertemu dengan seekor serigala bersayap. Semenjak mengizinkan mereka tinggal di Masage, hati Tomiris menjadi tidak tenang. Setelah itu ada seorang utusan Raja Cyrus bernama Gubar datang membawa hadiah berupa emas dan barang mewah lainnya. Kedatangannya bermaksud ingin menyampaikan undangan dari Raja Cyrus agar berkenan hadir ke istananya. Dalam rangka ingin menjalin persahabatan antara mereka. Di malam hari, sepertinya Arjun mulai tergoda dengan hadiah harta yang banyak. Ia tertarik ingin memenuhi undangan Raja Cyrus. Meskipun Tomiris memperingatinya agar berhati-hati dan jangan mudah percaya omongan Gubar, Tomiris terpaksa rela melepaskan mereka pergi dalam waktu yang cukup lama, dibawa oleh orang yang tidak sama sekali ia percayai. Tomiris memerintahkan Tiras untuk membuntuti mereka dari belakang. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di dalam istana. Kini Arjun dan Sparga berhadapan langsung dengan Raja Cyrus. Setelah basa-basi, sang raja mulai menyampaikan maksud mengundang mereka ke istana itu adalah ia ingin mengajaknya bersekutu untuk menaklukkan Mesir. Arjun paham kemana arah obrolan sang raja. Ia bukan ingin mencari sekutu, namun hanya sekedar memperalat kaumnya agar mau dijadikan pasukan cadangan, demi memenuhi ambisinya menguasai seluruh dunia. Arjun dengan tegas menolak. Ia bersedia datang bukan untuk berperang, melainkan ingin diberi kebebasan kaumnya berdagang ke tanah Persia. Setelah Arjun pergi, Gobar mulai menghasut raja untuk membunuh mereka semua. Dan ia menceritakan tentang Tomiris, yang sebenarnya memiliki kuasa penuh atas suku Masage. Sang raja dapat melamarnya sebagai cara lain untuk merebut kekuasaan dari salah satu suku Stepa. Arjun bersama putranya dijamu dengan hiburan dan hidangan mewah. Mereka dibiarkan bersenang-senang terlebih dahulu. Setelah itu, Gubar memerintahkan pasukannya untuk membantai mereka semua hingga akhirnya Arjun bersama Sparga harus tewas di sana. Nampaknya Tiras gagal mengintai dan tidak mampu menjaga keselamatan Arjun dan putranya. Ia kembali ke istana mendatangi Tomiris, mengabarkan kabar buruk tersebut. Gobar bersama rombongannya berani membawa mayat Arjun dan putranya dikembalikan kepada Tomiris. Ia mengaku suami dan anaknya telah diserang oleh suku liar.
Sebagai buktinya, ia membawa kepala mereka yang sudah dihukum mati oleh Raja Cyrus sebagai bentuk keadilan bagi pasukan suku Masage. Tomiris berusaha tenang dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Sebelum digelar pemakaman suami dan anak tercintanya, esoknya orang tua Arjun datang dalam kondisi terpukul. Sang ayah tidak menyangka Arjun telah mendahului kematiannya. Hari pemakaman pun digelar di sana. Gubar sudah membawa 3 orang dari suku liar yang akan dihukum mati. Ketika sudah mendekati eksekusi, Tomiris berteriak agar mengampuni mereka bertiga. Keputusan itu seketika mengagetkan Gobar. Di saat Gobar menyampaikan maksud sang raja yang ingin melamarnya untuk dijadikan istri, ia mengajak Gobar keluar dan mengatakan pesan Raja Cyrus langsung di hadapan rakyatnya. Setelah di sana, Tomiris tidak segan menusuk leher Gubar sampai tewas. Si dukun mempunyai firasat buruk bahwa perbuatan Tomiris dapat membinasakan kaumnya sendiri. Ia telah membangkitkan murka Raja Persia yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Di malam hari, si dukun membakar dirinya sendiri karena telah kecewa dengan tindakan Tomiris. Kabar kematian Gubar pun telah sampai ke telinga Raja Cyrus, hingga Cyrus murka, lalu mengerahkan seluruh pasukannya ke tanah utara. Sampai-sampai Raja Cyrus melupakan rencananya menaklukkan Mesir, dan lebih memilih ingin membantai dan menghapus peradaban suku Stepa dari muka bumi. Seluruh suku dari tanah Stepa mau tidak mau harus segera menyatukan pasukannya, karena Raja Persia sudah pasti tidak hanya mengintai satu suku saja. Menyadari hal itu, semuanya mulai bergabung mempersiapkan keperluan perang. Dari mulai pedang, panah, perisai, baju besi, dan alat senjata lainnya. Tomiris menyampaikan strategi penting bahwa selama perang harus ada salah satu prajurit berusaha membunuh Raja Cyrus, karena Tomiris menyadari jumlah pasukan Persia masih akan jauh lebih banyak dari pasukannya. Pertarungan hebat segera dimulai. Kedua kubu bersiap menyerang satu sama lain. Dengan strategi yang mereka miliki, Tomiris menggiring kelompok pertama menyerang hampiri musuh. Setelah dekat, mereka mundur lagi ke belakang. Raja Cyrus menertawakan taktik Tomiris yang mudah ditebak. Lalu kekuatan pasukan Stepa dikalahkan di kedua sisinya. Setelah terkepung, Balura, Tomiris mengeluarkan pasukan yang lebih kuat menyerang, menerobos ke tengah-tengah pertempuran. Hingga secara otomatis barisan pasukan Persia terbelah menjadi 2. Tiras bersama kelompoknya berhasil menyelinap ke garis akhir. Raja Cyrus ketar-ketir, namun ia masih memiliki pasukan immortal. Dijadikannya benteng pertahanan demi menjaga keamanannya. Pertarungan semakin sengit, perjuangan Sardana teramat berat. Lawannya begitu tangguh sehingga akhirnya ia terbunuh di pertempuran kali ini. Wah. Kedua kubu sama-sama terjepit. Pengawal meminta Raja Cyrus segera kabur. Namun ia cukup tangguh dan tidak ingin lari dari pertempuran. Mungkin gengsi ya, takut dibilang lucu men. Tiras menjadi harapan satu-satunya berusaha mengincar Raja Cyrus. Ia kerahkan tenaganya demi membawa kepala Cyrus ke hadapan Tomiris. Dan ternyata usahanya tidak sia-sia. Ia sekarang benar-benar berada di hadapannya. Hanya dengan satu gerakan, Tiras berhasil membunuh Raja Cyrus. Setelah mengetahui pemimpinnya telah mati, pasukan Persia yang masih tersisa langsung mundur meninggalkan medan pertempuran. Dengan bangga, Tiras membawa kepala Raja Cyrus ke hadapan Tomiris. Dan tamat! Abu Nasir bin Muhammad Al-Farabi Turki di akhir tulisannya mengatakan bahwa kisah Tomiris telah dilupakan dalam catatan sejarah. Ratu yang telah menyekutukan suku nomaden atau sering disebut suku Sitian dari tanah stepa atau padang rumput dekat Laut Kaspia sepanjang pegunungan Altai